Gengs, kali ini kita mau penimbangan ikan mas jumbo nih, di kolam sederhana ini. Suasana pedesaan. Nah, itu lagi proses pengurutan airnya, gengs. Nanti kita ke sana kalau sudah benar-benar surut. Cuacanya sangat panas sekali. Dan di sana ada ibu-ibu sedang nanam padi, gengs. Kelihatan kan? Ini kiri kanan ini pesawahan, gengs. Ini sawah. Ini sawah tuh. Nah, si Adi tuh sedang ngelamun, yang lagi nunggu airnya saat. Kilonya itu pakai koja, gengs. Itu namanya koja. Dan pakai timbangan elektrik. Mantap! Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah air kolam mulai surut, kita nggak pakai lama, langsung gas proses pemindahan ikan mas jumbo. Timing begini penting banget, karena kondisi air lebih aman dan ikan juga lebih gampang dikondisikan. Pemindahannya pun dibuat sesimpel mungkin, gak ribet, karena kolam tujuan cuma di sampingnya aja. Jadi ikan nggak stres berlebihan, tenaga kita juga lebih hemat. Pelan tapi pasti, satu persatu ikan diangkat, dipindahkan dengan hati-hati supaya tetap sehat dan gak lecet. Nah, yang bikin makin mantap, setiap ikan sekalian kita timbang. Bukan cuma asal pindah, tapi sekalian pendataan. Kita pakai timbangan elektrik biar hasilnya akurat, gak kira-kira. Dari situ kita bisa tahu bobot per ekor dan total jumlah ikan yang ada. Ini penting banget buat persiapan penjualan nanti. Kalau ada pembeli datang dan nanya butuh berapa ekor dengan ukuran tertentu, kita udah siap jawab dengan pede karena datanya jelas. Selain itu, hitung ekor juga jadi langkah pengamanan. Dengan jumlah yang sudah dicatat, kalau sampai ada ikan yang hilang, pasti langsung ketahuan. Nah, itu dipindahkan ke kolam yang di samping. Ini bukan cuma soal jual beli, tapi juga menjaga aset tepat aman. Untuk sekarang, rata-rata bobot ikan mas jumbonya ada di kisaran 2 kiloan per ekor. Sebenarnya sudah lumayan, tapi melihat harga ikan mas jumbo yang masih belum stabil, kita putuskan buat tahan dulu. Target kita naikkan lagi sampai kisaran 3 kiloan per ekor. Sambil nunggu harga pasar membaik, fokus utama sekarang adalah perawatan. Pakan dijaga, kualitas air diperhatikan, biar pertumbuhannya maksimal dan ikan tetap sehat. Pelan-pelan tapi terarah, bukan cuma soal cepat panen, tapi soal momen yang tepat biar hasilnya benar-benar maksimal. Kolam yang sekarang dipakai buat nampung ikan mas jumbo ini ukurannya 3 x 8 meter dengan kedalaman air sekitar 1,5 meter. Ukuran segini terbilang ideal buat pembesaran lanjutan karena ruang gerak ikan masih lega. Sirkulasi air tetap terjaga dan kita juga lebih gampang kontrol kondisi kolamnya. Dengan kedalaman yang cukup, suhu air lebih stabil jadi ikan gak gampang stres, apalagi di cuaca yang kadang panas, kadang hujan begini. Untuk pakannya, kita pakai pakan Pilar Mince 5 dengan kadar protein 20%. Harganya sekitar 260.000 per karung. Pakan ini kita pilih bukan asal murah atau mahal, tapi disesuaikan sama kondisi ikan yang rata-rata sudah dibobot 2 kiloan. Di fase pembesaran akhir seperti ini, yang penting bukan cuma ngejar besar cepat, tapi jaga pertumbuhan tetap stabil, daging padat, dan ikan tetap sehat sampai nanti masuk target 3 kiloan. Pemberian pakan juga tetap kita atur, nggak berlebihan, tapi cukup dan rutin. Karena kalau kebanyakan, sisa pakan bisa ngotorin air dan bikin kualitas air turun. Ujung-ujungnya, ikan bisa gampang sakit dan pertumbuhan malah terganggu. Jadi kuncinya ada di keseimbangan antara pakan, kualitas air, dan kepadatan ikan di kolam. Dalam budidaya ikan mas jumbo, banyak yang fokus cuma ke ukuran akhir, padahal manajemen selama proses itu jauh lebih penting. Beberapa hal yang wajib diperhatiin. Kualitas air harus rutin dicek, minimal lihat warna, bau, dan gerakan ikan. Pakan disesuaikan fase. Makin besar ikan, cara ngasih pakannya juga harus makin terkontrol. Pendataan bobot dan jumlah ikan itu penting banget, bukan cuma buat jualan, tapi juga buat evaluasi hasil budidaya.
Jangan panen karena panik harga. Kadang nahan sebentar dengan perawatan yang baik bisa bikin hasil jauh lebih maksimal. Budidaya itu bukan balapan cepat-cepatan, tapi soal ketelatenan dan perhitungan. Sekarang fokus kita jelas, rawat ikan sebaik mungkin, dorong bobot naik ke 3 kiloan sambil nunggu harga ikan mas jumbo kembali stabil dan menguntungkan. Rezeki nggak kemana kalau ikhtiarnya benar dan sabarnya kuat. Semoga proses pembesaran kali ini lancar, ikan sehat semua, dan pas panen nanti hasilnya bikin senyum lebar. Amin. Menurut kalian, sortir ikan itu penting nggak sih? Buat yang belum pernah ngerasain langsung di kolam, mungkin kelihatannya sepele. Cuma misahin ikan besar sama yang kecil. Tapi buat pembudidaya, sortir itu salah satu kunci keberhasilan pembesaran. Apalagi buat ikan mas jumbo. Sortir itu penting karena pertumbuhan ikan itu nggak pernah seragam. Dalam satu kolam, pasti ada yang makannya agresif, tumbuhnya cepat, ada juga yang agak lambat. Kalau semua ukuran dicampur terus, ikan yang besar bakal terus unggul, sedangkan yang lebih kecil bisa kalah saing, kalah makan, bahkan bisa stres. Akhirnya, pertumbuhan jadi nggak maksimal dan ukuran panen jadi nggak seragam. Selain itu, sortir juga bantu kita mengatur kepadatan kolam. Makin besar ukuran ikan, makin besar juga kebutuhan ruang geraknya. Kalau ikan jumbo masih dicampur di kolam padat, resiko luka gesek, stres, dan penyakit juga makin tinggi. Jadi dengan sortir, kita kasih ruang yang lebih ideal sesuai ukurannya. Ikan lebih nyaman, nafsu makan stabil, dan pertumbuhan bisa lebih ngebut tapi tetap sehat. Belum lagi dari sisi bisnis. Dengan sortir, kita jadi tahu stok berdasarkan ukuran. Mau jual ukuran 2 kiloan, 3 kiloan, atau campur, kita sudah punya gambaran. Jadi pas ada pembeli datang, kita nggak asal nebak. Data jelas, stok jelas, kita juga lebih percaya diri saat negosiasi harga. Nah, ngomongin hasil sortir kemarin, alhamdulillah kita baru dapat sekitar 60 ekor ikan mas jumbo yang sudah masuk kategori besar. Dulu awal tebar cuma 100 ekor ukuran Garut atau sekitar sekiloan. Nggak banyak memang, tapi justru itu yang bikin perawatan lebih fokus. Selama kurang lebih 4 bulan dipelihara dengan pakan rutin dan perawatan air yang dijaga, hasilnya kerasa banget. Dari bobot awal sekitar 1 kilo, sekarang rata-rata sudah nambah lebih dari 1 kilo lagi. Jadi bobotnya ada di kisaran 2 kiloan lebih. Bahkan ada yang sudah lewat, 2, sekian. Itu bukti kalau manajemen pakan dan kolamnya berjalan di jalur yang benar. Yang paling ini sudah habis, geng. Sekarang kita lanjut ke Monik. Yang jumbo-jumbo di sini nih, di Monik.